Ya, halo. Selamat malam, siang, sore, pagi, teman-teman Grab semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, gue mau langsung cerita aja nih kejadian teman gue atau member gue gitu ya. Dia tuh ada masalah nih sama CS-nya, dan ini sih serius banget gitu masalahnya gitu ya. Jadi begini ceritanya begini ya. Iya teman-teman, CS gue ini sampai member gue ini sampai dia tuh kena suspend karena aduan dari penumpang itu dua jam dia tidak bisa narik gitu teman-teman. Member gue itu atau teman gue itu dia dapat orderan dari Cilengsi ke daerah Tangerang Selatan, dan harganya itu sekitar lumayan ya 230-an. Nah, kemudian si CS-nya ini adalah bukan pemegang akunnya, jadi dia itu diorderin sama saudaranya gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya di perjalanan ini ketika sudah mau sampai nih, si CS-nya bilang, "Pak, kayaknya bukan kesini di alamatnya," gitu. Terus kemudian temen gue bilang, "Oke, di mana Bu? Tolong saya ditunjukkan arahnya," gitu kan. Kemudian CS-nya dia menunjukkan arahnya. Terus ketika sampai di tempat, CS-nya bilang, harganya berapa Pak? Harganya 230 gitu. Terus kemudian si CS ini, "Loh kok mahal banget," gitu kan. Kata teman gue, "Ya ini kan Ibu sebelum berangkat sudah saya tanya kembali kan untuk tujuannya kemana, dan Ibu sudah mengiyakan gitu." "Iya betul Pak, tapi bukan yang jalan ini, tapi maksudnya betul, tapi bukan jalan yang ada di aplikasi." Lah ini kan Ibu kan sudah mengiyakan ketika kita sudah jalan, kita sudah sama sepakat untuk menuju ke arah yang sesuai aplikasi. Bukan salah saya Bu, karena saya hanya mengantarkan sesuai pesanan yang ada di aplikasi. Kemudian kalau misalkan memang Ibu ada perubahan arah, ya harusnya itu diganti melalui aplikasi gitu kan. Kemudian saya bilang, "Iya mohon maaf Pak, karena ini yang order bukan saya tapi saudara saya," gitu kan. "Coba saya tanya dulu saudara saya ya," gitu kan. Nah, akhirnya si CS ini komunikasilah dengan saudaranya yang memegang aplikasi. Kemudian si pemegang aplikasi ini menganjurkan ke saudaranya itu untuk membayarkan setengah harga gitu. Jadi harganya 230-an hanya dibayar 130. Nah, kasus seperti ini adalah kesalahan mutlak CS. Jadi teman-teman yang punya masalah seperti ini, ketika ada seperti ini, kondisi seperti ini, driver tidak salah atau mitra tidak salah, karena mitra sudah mengantarkan sesuai dengan aplikasi, dan mitra juga berhak atas pembayaran penuh yang sesuai di aplikasi gitu. Jadi akhirnya teman gue ini atau mitra gue ini atau member gue ini dia selalu diteror setelah dia menurunkan CS-nya. Kemudian karena mereka saling tukar handphone yang waktu itu ya, mungkin akan berlanjut nanti gitu ya, akan berlanjut diomongin nanti gitu kan. Nah, mereka saling bertukar telepon. Akhirnya member gue ini dia selalu diteror untuk harus memulangkan duitnya gitu kan. Akhirnya member gue ini dia curhat sama gue sebagai sub moderator. Ya gue bisa berusaha untuk membantu gue sebisa gue mungkin gitu ya. Walaupun nanti gue udah mentok, gue pasti akan ngomong lagi ke atasan gue, yaitu moderator gitu. Nah kemudian setelah gue pikir-pikir, gue punya ide ya untuk cari jalan tengahnya. Akhirnya gue bilang ke member gue, ya katakanlah member gue namanya Bang Robert ya. Gue bilang, "Bang Robert, oke, saya sudah menangkap nih apa yang jadi permasalahan Bang Robert. Nah, menurut saya Bang Robert tidak salah, dan uangnya itu nggak usah dipulangin gitu kan. Kalau Bang Robert mau cari jalan singkat, ya udah blok aja nomornya, nggak usah diteruskan percakapannya, karena Bang Robert itu sudah bener. Takutnya ini hanya ketidakngertian penumpang, mungkin dia jarang naik Grab gitu, jadi dia nggak ngerti gitu."
itu Bang Robert. Jadi menurut saya Bang Robert nggak perlu takut sama akun Bang Robert, karena saya sudah laporkan ini ke moderator untuk dicek ke PIC-nya langsung gimana kronologisnya, dan Bang Robert juga sudah ini kan melaporkan ke pusat bantuan kan gitu kan. Dia bilang iya sudah Bang, sudah Bang Adi, saya sudah melaporkan kejadian ini ke pusat bantuan. Ya udah, itu sudah bagus Bang Robert, kata saya sudah bagus Bang Robert, berarti artinya Grab sudah menangkap kejadian ini gitu. Jadi kita tuh cari pencari aman ya, tapi kita sudah melaporkan secara dua jalur nih. Pertama jalur aplikasi melalui Grab Help Center ya seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum paham, Grab Help Center itu adanya itu di sini. Kita buka dulu ya, adanya di sini pusat bantuan, kemudian oke teman-teman ke sini nih. Nah teman-teman bisa laporkan ke sini ya, tinggal cari aja permasalahannya apa. Kalau memang nggak ada, teman-teman bisa langsung ke bantuan ini. Kemudian di menu chat ya, sorry terus dicari ya di sini. Di menu chat ini ada di itu. Nah di sini teman-teman. Oke berarti dari ulang ya, dari ulang nih langsung step-stepnya aja. Yang pertama banget itu teman-teman, karena ini sinyalnya kacau di sini nih. Yang pertama teman-teman masuk ke profil, kemudian scroll ke bawah, di situ ada tulisannya pusat bantuan, tinggal diklik aja. Setelah itu teman-teman klik bagian pengumuman penting. Nah di sini ada chat ya. Nah teman-teman bisa masuk ke sini. Oke gitu, dia langsung operatornya itu menjawab tuh kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung bisa langsung mengadukan permasalahan apa. Nah di sini. Nah oke. Jadi akhirnya selagi gue ngasih solusi ke member gue, akhirnya gue bilang gini, Bang Robert, kasus ini adalah ibarat kata kita tuh kayak terjadi kecelakaan di jalan, yang mana pasti satu sama lain akan memenangkan dirinya masing-masing. CS tidak peduli kondisinya mitra, dan kemudian juga mitra juga tidak peduli dengan kondisi CS. Masing-masing punya pendapat yang berbeda, dan menurut mereka pendapat mereka itu masing-masing benar. CS yang ngerasa benar, member juga ngerasa benar gitu. Jadi kalau menurut saya mendingan Om Robert kalau memang mau mulangin duitnya, langsung aja kita amprokin ya, bahasanya amprokin. Jadi kita datang bareng-bareng ke kantor Grabnya. Nah, Om Robert nanti kalau memang mau seperti itu, silakan daftar ke Grab dengan cara melalui aplikasi. Nah ketika sudah ada schedule-nya untuk datang ke Grab, nah tinggal janji sama CS-nya yang mau minta uangnya itu dikembalikan gitu. Jadi kita duduk bareng di depan orang kantor Grab, biar orang kantor Grab yang memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Kalau memang uangnya harus dibalikin ya silakan kembalikan di depan, cuman harus di depan orang Grab. Nah ini saran saya ke Om Robert gitu. Akhirnya mitra saya ini dia sekarang sudah tidak lagi mengeluhkan permasalahannya. Kemungkinannya mereka sudah baik-baik saja gitu teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini saya cuma sharing pengalaman aja. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mungkin yang ada kejadian yang sama seperti member saya ini Om Robert gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf nih dengan bahasa saya yang bahasa agak belibet ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman, bisa dipahami. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, silakan
kita diskusi lagi di kolom komentar gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman yang mau bergabung di SGC, silakan kontak saya di nomor WA yang sudah tertera di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat and bye.